Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala SMK Negeri Kalitengah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri Kalitengah yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara aksi nyata calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kalitengah. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara kita nanti dapat berjalan lancar tanpa satu halangan apapun. Biniyati doa Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan di acara yang kedua, yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Santoso sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Kepada Bapak Edi Santoso, Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Terima kasih pada Bu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kalitengah, Bapak Ibu Wakil Kepala, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kalitengah yang hadir di acara ini, yaitu di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Pada siang hari ini, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di acara yang insya Allah membawa barokah kepada kita semua. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya, kesudiannya untuk hadir di acara kami, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Ini merupakan acara seperti diseminasi. Jadi pada modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah ataupun yang nanti akan kita terapkan di sekolah. Nah, di sini kami mengambil tema tentang implementasi budaya positif sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini saya mengambil tentang profil pelajar Pancasila? Karena kita tahu sendiri bahwa tujuan dari pendidikan nasional kita endingnya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, nanti kita dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita nanti belajar tentang makna teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Kemudian yang ketiga, nanti kita dapat memaknai teori motivasi dan motivasi intrinsik, konsep hukuman dan penghargaan,
5 posisi kontrol dan konsep penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini kenapa penting sekali harus didesiminasikan, karena kita nanti akan mengetahui apakah yang sudah kita lakukan dalam menerapkan kedisiplinan ataupun budaya positif sekolah yang kita terapkan sebelumnya ini apakah sudah benar dengan konsep-konsep dari beberapa pakar. Nah, dari sini makanya tujuan terakhir ini nanti kita bisa memahami konsep yang sebenarnya sehingga nanti kita juga dapat menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Kalitengah. Susunan acara ini tadi pembukaan sudah disampaikan oleh Bu Umu, kemudian nanti saya langsung presentasi konsep, nanti ada tanya jawab, kemudian refleksi dan nanti penutup. Eksplorasi konsep nanti yang kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Kita tahu ya, dalam mewujudkan profil belajar Pancasila ini kan ada 3 cara, yaitu dengan intra, ekstra, dan dengan project. Nah, dengan intra ini kita bisa dengan menggunakan pembelajaran, yaitu dimasukkan dengan mata pelajaran, kemudian dengan ekstra berarti ekstrakurikuler, kemudian dengan project, dan yang satu lagi adalah dengan penerapan budaya sekolah. Nah, SMK Negeri 1 Kalitengah kita sudah punya budaya yang sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun, yaitu yang pertama sholat duha berjamaah. Nah, kemudian yang kedua adalah khotmil Quran yang kita adakan setiap pagi, di mana anak-anak setiap kelas kita berikan 1 juz yang harus dibaca bersama-sama sehingga 1 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Jadi sebelum masuk ke kelas ataupun pada saat masuk ke lingkungan sekolah ini anak-anak berjabat tangan. Nah, ini adalah budaya sekolah kita. Jadi budaya yang memang benar-benar kita terapkan sehingga nanti mewujudkan, salah satunya adalah penguatan karakter yang sekarang diwujudkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Kemudian di sini kenapa kok kita masih bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Karena kadang ya, ini ada paradigma. Sebelum kita membahas mengenai disiplin positif, sekarang kita ilustrasikan, misalkan Anda dan teman Anda ini akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, ini ilustrasinya seperti itu. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala Anda. Jadi tolong seperti ini semua. Nah, mengepalkan tangan kita. Sedangkan yang B, rekan kita sebelahnya, mencoba dengan segala cara untuk bagaimana membuka kepala Anda. Nah, coba. Ya. Jadi nggak bisa dengan membujuk, dengan uang, dengan apa? Bagaimana caranya supaya dibuka kepalanya? Nah, ini bisa ditawarkan dengan uang. Nah, apa yang terjadi? Nah, Jam 14 ya, 14. di sini adalah ilustrasi kita. Jadi kita pada saat memegang ya bisa kita lepaskan dengan bujukan atau rayuan, atau mungkin kita perjuangkan bagaimana caranya supaya kita tidak bisa genggaman kita tidak sampai terlepas. Nah, ini adalah ilustrasinya.
Nah, maksudnya apa? Sebenarnya dibuka apa tidak pegangan kita itu tadi tergantung dari diri kita sendiri. Meskipun bujukan rayuan bagaimanapun, tapi kalau kita berusaha untuk mempertahankan agar genggaman yang ada di tangan kita yang tidak terlepas, otomatis sampai kapanpun juga tidak akan terlepas. Nah, yang satunya juga sama, berjuang bagaimanapun kalau seandainya ibaratkan ada gangguan-gangguan atau dari luar semuanya. Nah, ini kalau misalkan memang yang mengontrol genggaman itu mampu untuk mempertahankan, maka tidak akan bisa. Nah, disinilah yang namanya teori kontrol. Jadi sebenarnya kontrol itu adalah tergantung dari dirinya sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Maksudnya selama ini mungkin kita ada kesalahan persepsi atau konsepsi tentang makna kontrol. Contoh misalkan, di sini yang kita ilustrasikan karena kita sebagai guru, maka yang kita ilustrasikan juga sebagai guru dan murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita menyuruh anak misalkan, jangan rame. Nah, anak diam, itu sebenarnya apakah dari diri sendiri atau tidak? Nah, ini juga tergantung dari masing-masing pribadi. Bisa jadi karena bisa jadi dia hanya nurut saja. Oh, aku murid, ikut guru sing ngomong, melepaskan kontrol dia. Seperti tadi pada saat murid menggenggam tangannya tadi, wis saya tak ngalah, nurut. Nah, padahal sebenarnya itu bukan karena kemampuan guru mengontrol murid, tidak, tapi karena memang murid merelakan dirinya untuk dikontrol. Nah, ini jadi itu yang miskonsepsinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam artian misalkan kita memberikan sesuatu supaya bisa ngontrol, saya ini pakai nilai yang baik. Nah, anak nurut, tapi bukan karena dia timbul dari dirinya sendiri, tetapi karena yaitu tadi ada penguatan. Nah, ada yang dianggap bermanfaat bagi dirinya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan, kamu itu sekolah gak sano wong tuamu, gak kasihan orang tuamu, sudah bekerja, sudah seperti ini, kamu kok malas-malasan, dia akan merasa bersalah. Nah, ini menurut kita adalah yang baik, tetapi ternyata menurut teori kontrol ini kesalahan konsepsi, miskonsepsinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita kepada anak kecil, ayo ikut saya. Nah, bisa ikut, tetapi bukan karena kita punya kekuatan untuk mengontrol dia, tetapi karena memang dianya yang mau dikontrol. Nah, ini perubahan paradigma yang harus kita pahami, sehingga nanti kita bisa memaknai tentang teori kontrol. Nah, perubahan paradigma stimulus respon mengenai teori kontrol. Siapa sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalkan stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang supaya pandangannya sama dengan kita, tidak. Tetapi kita harus yang menyamakan pandangan tentang dunia ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini teori kontrolnya, kenapa kok berperilaku buruk?
Nah, semua perilaku mesti memiliki tujuan. Nah, ini yang harus kita miliki teori kontrol ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak mungkin orang lain itu bisa mengontrol kita. Kenapa kok bisa dikontrol? Ya itu tadi. Karena kita merelakan untuk dikontrol. Ini. Karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Nah, jadi tidak ada menang dan kalah. Karena sekarang zamannya bukan kompetisi tapi sudah kolaborasi. Nah, ini. Nah, sekarang kenapa teori kontrol ini kita bahas? Karena ini nanti hubungannya dengan makna disiplin. Kata disiplin, kadang ini kita ngomong tentang disiplin ini mesti hubungannya dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kadang apalagi kita di SMK rata-rata kita ngomong disiplin berarti di situ ada muatan tentang hukuman. Nah, di sini nanti kita memaknai apa yang dinamakan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita misalkan ngomong, ayo anak-anak harus disiplin, berarti di situ pasti ada ketidaknyamanan yang ditimbulkan untuk siswa. Nah, ini yang nanti dengan disiplin positif ini semoga bisa membawa perubahan. Kemudian menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara ya menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita tahu bahwa implementasi kurikulum merdeka ini adalah salah satu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian kita cetuskan dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kenapa? Karena menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya pendidikan itu adalah menuntun siswa atau murid atau anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk apa? Untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga di situ timbullah yang namanya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kenapa? Karena kita guru hanya sebagai pamong, menuntun. Jadi ibaratkan anak itu bukan kertas kosong. Mereka sudah membawa garis-garis yang samar. Guru hanya bersifat menebalkan. Jadi tidak melukis gambar baru, tapi hanya menebalkan. Ibaratkan pendidikan sekolah itu adalah suatu lahan yang tempat bercocok tanam. Nah, lahan ini subur apa tidak? Petani yang berusaha untuk mengelolanya, guru yang berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar itu. Karena anak sudah membawa bakatnya masing-masing. Nah, tetapi merdeka belajar di sini yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara, semakin merdeka maka di sini harus timbul yang namanya disiplin yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti yang harus kita bahas.
Karena disiplin bagaimana supaya timbul positif, disiplin yang positif berarti nanti ada sesuatunya, prosesnya yang harus kita lakukan. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, di sini meskipun disiplin itu timbul dari diri kita, tetapi seandainya itu tidak bisa diciptakan, maka ada campur tangan dari penguasa lain. Berarti kalau di sekolah berarti bisa Bapak Ibu guru, bisa juga kepala sekolah. Nah, misalkan anak-anak tidak bisa timbul self-disiplinnya, disiplin dari diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Di mana kata ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple ya, atau murid atau pengikut. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini yang kita garis bawahi, nilai-nilai yang harus kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di situ ada nilai yang akan kita tuju. Nilai apa? Nilai kebajikan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal? Banyak. Dulu sebelum IKM ini, sebelum kurikulum merdeka, ada yang namanya penguatan pendidikan karakter yang ada 8 itu nih. Ada 8 karakter, gotong royong, toleransi dan sebagainya. Sekarang menjadi yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar Pancasila yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa kita melakukan sesuatu itu mesti ada motivasinya. Oh, saya ini harus berangkat pagi, sholat duha. Nah, pagi hari berangkat meskipun macet-macet. Nah, ini harus pagi, ini mesti ada motivasi. Nah, pertama misalkan, karena ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apabila saya tidak melakukannya. Jadi, wadah, nanti kalau misalkan saya tidak melakukan berarti ada potongan. Nah, ada hukuman. Nanti berarti insentif saya kepotong. Oh, berarti ini kita berangkat karena adanya hukuman. Nah, ini motivasinya. Berarti ini motivasi eksternal dari luar. Kemudian bisa juga kita karena mendapat imbalan. Ya, kembali lagi, nanti kalau kita absennya full, tidak pernah telat, ada
insentif lain, tunjangan. Nah ini misalkan, sehingga itu juga motivasi eksternal. Nah yang nomor 1 ini yang paling rendah, kemudian nomor 2 dan yang paling 3 yang seharusnya kita miliki, yaitu motivasi dari intrinsik, dari diri kita sendiri, bahwa untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan apa ya? Dengan nilai yang kita anggap benar tadi. Jadi nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebajikan tadi, bahwa kita melakukan ini bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena memang kita kepingin menghargai diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, meskipun sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengikuti, tetapi karena memang sesuatu hal maka dimaklumi, ya kan? Tetapi dalam diri kita mesti kepingin disiplin, kepingin melakukan seperti itu. Nah ini yang dinamakan teori motivasi. Nah yang nomor 3 inilah yang tujuan dari tujuan positif dari sekolah. Maka dari tadi yang sudah saya sampaikan, ini yang wajib kita miliki khususnya sebagai guru. Kemudian yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Mengapa sih tadi kita sudah membahas mengenai kebajikan, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kok ada keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Nah, ini Bapak Ibu, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kok ada aturan? Nah, kenapa? Karena di situ ada keyakinan bahwa kalau kenapa kita memakai helm? Karena ingin selamat. Nah, ini berarti tentang keselamatan. Keyakinan kita bahwa kalau kita memakai helm, minimal kita menjaga keselamatan kita. Ya, perkara nanti kecelakaan dan sebagainya itu kan pewawalan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, 5M yang memakai masker dan sebagainya pada saat kita COVID kemarin? Menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kenapa? Ini berarti keyakinan kita dengan menerapkan menerapkan peraturan 3M, maka tentang kesehatan. Ini namanya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti ini tentang kedisiplinan. Ya, ini keyakinan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, nanti sebelum kita bahas tentang konsekuensi, hukuman, terus kemudian apalagi satunya itu restitusi. Nah, ini kita harus bisa meyakinkan atau membuat keyakinan kelas. Jadi kita dengan anak harus membuat, kenapa sih kita kok melakukan ini. Nah, ini harus ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi ini menekankan pada keyakinan seseorang supaya timbul motivasi dari dalam diri sendiri. Oh, kenapa saya harus pakai helm? Supaya selamat. Berarti untuk diri sendiri, timbul dari dalam. Ini nanti akan mewujudkan rasa kedisiplinan. Ya, ini nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti di situ ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang, berarti ada menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ada keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ada kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, kesabaran. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang harus ditekankan, nilai keyakinan yang harus kita berikan kepada anak. Gunakan masker berarti untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah ini Bapak Ibu. Terus bagaimana kita menciptakan program kebajikan ini? Pertama, kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang nanti akan kita sepakati. Ya, jadi kita sebelum pembelajaran, apalagi ini di kelas kita berusaha mencoba untuk membuat keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Pertama, murid kita suruh untuk mencurahkan pendapatnya seperti ini dan sebagainya. Kemudian mencatat semua masukan tadi. Kita catat, kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah ini, disinilah awal dari positif seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita. Lebih baik husnudon meskipun salah daripada husnudon daripada suudon meskipun benar ya. Dalam artian apa? Kita harus selalu berpositif thinking. Ini di sini. Makanya kenapa di sini sangat penting sekali tentang budaya positif ini, karena memang sudah cocok sebenarnya dengan lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Haritanya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Ya ini. Nah, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Biasanya kalau keyakinan itu lebih abstrak, tidak bisa dilihat ya. Misalnya tadi keselamatan kan abstrak. Okay. Tahapan selanjutnya, ajak murid menemukan nilai kebajikan yang diyakini yang menjadi inti peraturan. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3-7. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga dipersilakan untuk meninjau kembali, menyetujui dan menandatangani. Nah, sama seperti komitmen bersama ya kan. Nah, komitmen bersama ditandatangani kalau kita ya berarti semua Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya memang kelihatannya kalau kayak anak SD ya kan, kayak anak SD tempel-tempel ya, tapi anak seusia SMK khususnya kelas 10 ini kan umurnya masih 16-17. Ini kan masih tahap wirama menurut wirama menurut Ki Hajar Dewantara, sudah mau ke wirama, jadi masih wiraga ke wirama, sehingga di situ masih perlu untuk penekanan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi, nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, meskipun kita sudah berikan keyakinan kelas, saya yakin anak-anak masih ada yang tetap melanggar, apalagi kita anak SMK. Tidak hanya 10-20%, tapi mungkin berpersen-persen. Nah, maka disinilah nanti kita harus menjalankan, apakah kita harus memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, apa itu kita bahas di sini. Ya, ini masih 4 Bapak Ibu ya. Masih. Oke. Keyakinan kelas ya. Tapi kita harap seksi konsumsinya buren tentang.
Ini kok dikat ya Pak Edi. Keyakinan kelas. Nah, seandainya ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas, apakah kita akan menerapkan hukuman atau kita menerapkan sanksi atau konsekuensi, atau kita harus menggunakan restitusi? Nah, di sini ya. Nah, kenapa kok ini harus Bapak Ibu guru kok harus memahami semua? Apakah tidak hanya guru BP, BK? Tidak. Karena seperti yang kita pelajari bahwa guru pun juga harus bisa menjadi guru BK atau BP, apalagi wali kelas yang merupakan pimpinan langsung di kelasnya. Ini. Dan guru pun juga langsung berhubungan dengan siswa, pasti akan tahu kapan anak itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Lu tahu dari mana ada keyakinan kelas? Tadi sudah tertempel di kelasnya masing-masing. Nah, maka kalau ini kita terapkan, ya semuanya harus kita terapkan. Tidak hanya di kelas TB saja, perbankan saja, tapi TPM, TKR tidak ada. Ya nanti ya tidak akan bisa terwujud tentang budaya positif sekolah. Jadi harus komitmen bersama. Hukuman. Nah, apa sih bedanya hukuman? Apa sih yang namanya sanksi atau konsekuensi tadi atau restitusi? Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak terlambat, push up 100 kali. Nah, padahal di situ tidak ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang sudah disampaikan ke anak. Nah, ini berarti hukuman namanya. Karena secara tiba-tiba kepikir gini langsung disampaikan. Anak tidak mengerjakan, berarti berdiri di depan. Nah, ini berarti hukuman karena langsung secara tiba-tiba. Nah, yang ngajar di TKJMM ada yang laki-laki, ada perempuan. Nanti yang laki-laki suruh berdiri di depan, yang perempuan tidak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena hukuman. Karena secara tiba-tiba, berarti ada perbedaan di situ. Hukuman bersifat satu arah, guru yang menentukan. Tidak ada komunikasi dengan murid, tidak ada penerapan dari murid dengan guru, tidak ada kematsannya ya. Jadi tidak saling memberikan masukan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, bisa fisik tadi push up, psikis berarti membuat malu. Ya, ayo ke depan berdiri di kelas, atau misalkan nyanyi. Nah, tapi secara tiba-tiba, nyanyi balonku diganti I misalkan. Nah, ini ya. Kemudian apa konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati bersama. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi memang sudah ada datanya, tidak langsung serta-merta. Nah, kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Dalam artian apa? Kita memberikan restitusi, anak tidak semakin minder karena saya salah, karena ini berarti saya ini adalah orang yang celah, orang yang negatif dan sebagainya. Tetapi dia akan sadar dan mau memperbaiki diri sendiri sehingga nanti dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ini yang dinamakan restitusi. Yang paling tinggi dari hukuman, konsekuensi, dan yang ini adalah restitusi. Nah, berarti dari tiga itu yang harus kita lakukan adalah yang restitusi. Ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena pendidikan sekarang harus menghamba kepada anak. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menghamba kepada anak. Dalam artian apa? Berpihak pada anak.
Ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat di IKN, implementasi kurikulum merdeka di standar penilaian, di standar penilaian itu di situ kalau tersirat bahwa anak itu nggak ada yang namanya anak tidak naik kelas. Kalau nanti jenengan baca di standar assessment penilaian di situ, misalkan fase kita membahas mengenai kelas SMP, berarti fase D. Fase D itu kelas 9, kelas 7, 8, 9. Berarti misalkan anak kelas 7 itu belum selesai di capaian pembelajarannya, berarti di situ dia apakah tidak naik ke kelas 8? Oh tidak bisa, karena memang fasenya belum selesai. 7 capaian pembelajarannya belum selesai, alurnya memang belum selesai, ya kan? Sehingga bisa dikerjakan atau diulang di kelas 8. Kelas 8 belum selesai, oh tidak bisa tidak naik karena masih ada kelas 9, fasenya sama. Nah, ini kalau kita merujuk di standar penilaian seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang mengenai kedisiplinan atau mengenai kok memang tidak bisa diselesaikan, diberi kesempatan. Nah, di situ seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Nah, disinilah pendidikan yang berpihak kepada murid atau menghamba kepada anak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Bukan saya yang ngomong. Hukuman, sanksi, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman itu berarti menganggap dia adalah orang yang gagal, identitas gagal. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu memang harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, murid anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang dihormati bukan peraturannya, tetapi diri sendiri dan orang lain. Ini berhubung dengan motivasi yang ketiga tadi, yang dari intrinsik, berusaha untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini yang namanya restitusi. Oke, sekarang kita mencoba melihat kasus, misalkan ini apakah nanti termasuk hukuman atau sanksi, konsekuensi atau restitusi. Nah, ini supaya memperdalam teori kita yang tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kenapa? Karena terlambat ke sekolah. Nah, ini tindakannya, ini apakah restitusi atau hukuman atau konsekuensi? Ini belum ke restitusi ya, hukuman atau konsekuensi ini. Hukuman selama kesepakatan. Hukuman selama kesepakatan. Hukuman. Nah, kita coba jawabannya apa ya? Nah, ya, hukuman ya. Nah, belum disepakati. Kemudian misalkan lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa? Karena dia mencoret-coret, sehingga ya harus membersihkan.
Nah, ini. Lari mengelilingi lapangan futsal 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa kok beda dengan tadi? Karena tadi terlambat kok keliling. Sedangkan ini kan terlambat mengikuti pelajaran memang olahraga. Ini bedanya. Ini biar ada 2 contoh yang hampir mirip tapi ada perbedaannya. Nah, kalau matematika bagaimana? Ya, misalkan anak terlambat, kemudian di situ ada tugas, berarti anak disuruh tinggal pada saat misalkan istirahat, berarti tinggal terlambatnya berapa? 15 menit. Ya, berarti tinggal 15 menit di kelas untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, kalau anak sini gimana Bapak Ibu? Ya, ini. Nah, ini bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kemudian, nah, kita membahas mengenai penghargaan. Apakah penghargaan itu hukuman atau konsekuensi atau apa? Ya. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak akan dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dalam artian apa? Itu kita akan memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan ini apakah bisa nanti untuk memotivasi mereka melakukan pekerjaan dengan baik? Kembali kepada teori motivasi yang ada 3 tadi. Sehingga dari sini sebenarnya yang namanya penghargaan itu pun juga hukuman. Ini kenapa seperti itu? Pertama, nah makanya ini tidak dikasih konsumsi biar motivasinya dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Bagaimana kalau jangka waktu panjang? Nah, ini bisa jadi tidak efektif lagi. Saya kemarin gini dapat penghargaan, terus besok melakukan gini, kok gak dapat apa-apa, mending gak gitu lagi. Nah, ini. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Yang satu mendapat penghargaan, yang satu tidak. Akhirnya bagaimana? Wah, ini penghargaan. Kenapa kok bisa mendapat penghargaan? Ada sumbernya di situ, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengerjakan sesuatu karena hanya mengharapkan penghargaan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, segini aja, tidak ada apa-apanya. Ya, menurunkan kualitas sama, mematikan kreativitas, dan penghargaan adalah mengukur. Makanya Bapak Ibu, kenapa sekarang rapot tidak ada ranking? Kalau ada anak ranking 1 yang merasa terhukum itu siapa? Berapa? Yang nanti merasa wadah, galau dan sebagainya, ranking berapa? Ranking 2. Kapan saya harus bisa menjadi ranking 1? Kok kacik sasret ya kan? Dia akan galau terus bagaimana supaya mendapatkan ranking 1. Nah itu tidak hanya anaknya, orang tua pun tambah memacu anaknya bagaimana caranya supaya mendapatkan ranking. Nah ini makanya penghargaan dianggap sebagai hukuman. Kemudian kenapa kita bisa melakukan sesuatu, anak melanggar keyakinan, anak melanggar peraturan?
pasti di situ ada kebutuhan yang kepengen penuhi. Nah, ini namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Ini contoh situasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita berikan makanan dari rumah. Terus, kira-kira kenapa kok Doni melakukan hal tersebut? Lapar. Ya, memang kepengen makanan itu dan sebagainya. Pasti Doni melakukan hal itu pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang harus penuhi itu. Nah, inilah yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena secara dasar manusia itu ada 5 kebutuhannya. Yang pertama survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Belonging, love, ya, berarti cinta dan kasih sayang. Power berarti kekuasaan. Fun, kesenangan, kebahagiaan. Freedom, kebebasan. Ya, ini memang yang kepingin wajib dipenuhi oleh manusia. Makanya kadang mereka melakukan pelanggaran. Doni seperti itu. Kenapa? Bisa jadi kepingin bertahan hidup karena memang tidak bawa bekal, ya kan? Nah, bisa jadi dia kepingin senang, budo-budo, ya kan? Bisa jadi karena kepingin kuasa, kepingin semuanya tidak ada yang berani. Ayo gini, nah, itu memang kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Nah, apa kebutuhan dasar tadi? Yang pertama kebutuhan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang adalah psikis, berarti psikologis, berarti kepingin disayang, itu kan pasti ya. Kenapa kok harus seperti itu? Pasti ada alasan. Kebutuhan untuk disayang dan diterima. Penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Nah, kenapa seperti ini berarti ada saya itu kuasa, saya ini mampu, ya kan? Nah, lebih bisa misalnya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kadang misalkan kita tanya anak, terus kesenangan satu lagi ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kita tanya anak-anak kita, pagi hari kok sudah ngantuk, ya kan? Nah, tadi malam tidur jam berapa? Yang di bawah jam 12 itu paling berapa persen? Yang lainnya 12 ke atas, jam 1, jam 2. Kenapa mereka seperti itu? Kita tanya satu persatu, mesti di situ ada kebutuhan dasar yang kepingin mereka penuhi. Apa? Kesenangan, ya kan? Pengen bersama-sama senang dengan temannya, kepingin bebas menentukan kebutuhannya. Saya kepingin seperti ini. Nah, ini alasan mereka kenapa kok sampai melanggar peraturan, ya karena ada kebutuhan dasar yang kepingin dipenuhi. Baik, sekarang kita percepat sedikit karena waktu. 5 posisi kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah bahas tentang hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang kita apakah kita itu sebagai guru yang kita lakukan ini, apakah kita itu berposisi sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah atau membuat anak sebagai teman? Dulu kan mesti ada
Ya, anak itu murid itu harus kita jadikan teman ya. Nah, ternyata ini masih posisi yang ketiga. Apakah kita ini hanya sebagai pemantau kalau ada anak, berarti kita berikan aturannya seperti ini? Apakah kita sebagai manajer? Nah, posisi mana yang paling tepat kita lakukan? Nah, ini kita bahas nih. Satu, penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, contoh, patuhi aturan saya atau awas ya, samblek ya, misalkan. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini berarti kita berposisi sebagai penghukum. Apakah kita pernah seperti itu, Bapak Ibu? Sama ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk, bahwa mereka itu adalah orang yang buruk, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi, mengecewakan orang tua, mengecewakan yang lainnya, walinya dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana? Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini ternyata juga tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kita orang tuamu ke sawah, ya kan biasanya gitu. Nah, kamu di sini, nah kita pasti sering seperti itu. Ternyata ini di posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, teman, kita menggunakan hubungan yang baik dan umur untuk mempengaruhi murid. Murid akan tergantung dengan guru dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Nah, ini kalau kita sudah bertindak sebagai teman, ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya bereskan. Begitu nanti ada masalah ternyata tidak dibantu, loh bapak kok jadi seperti ini sekarang. Nah, sehingga dia sudah tidak timbul dari dirinya sendiri lagi karena ada bantuan yang lain. Nah, ini sebagai teman juga ternyata belum pas nih. Nah, sebagai pemantau sekarang ini sudah lumayan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini misalkan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, berarti anak yang masuk dahuluan dikasih stiker ya, dicap batu tas. Nah, misalkan ya, anak TK kan seperti itu. Nah, kalau anak SMK kira-kira masih cocok apa enggak? Nah, iya, ini. Nah, bagaimana? Mestinya ditanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini berarti sebagai pemantau. Ini sudah lumayan ya. Kita sering juga seperti itu. Nah, ini adalah posisi yang terakhir yang sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah bertindak sebagai manajer. Contoh, apa yang sudah kita yakini? Berarti kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu masih meyakininya? Kembali kepada keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti dikembalikan kepada anak untuk memperbaiki. Nah, ini adalah posisi manajer yang diharapkan kita sebagai guru bisa di posisi ini. Ini nggih, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang keenam adalah
membahas tentang restitusi dan tahapannya yang dinamakan segitiga restitusi. Kita kembali lagi bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tahapannya yang dinamakan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Stabilisi the identity. Ya, teori kontrolnya. Kenapa kita harus menstabilkan identitasnya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tahapannya ya. Semua perilaku mesti memiliki alasan, yaitu tadi kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa motivasi internalnya? Nah ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak setelah melakukan kesalahan berarti harus kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita ke anak seperti itu. Jadi dia tidak akan merasa bersalah, dia tidak akan merasa dihukum, tapi dikuatkan dulu, distabilkan bahwa semua orang akan melakukan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tapi apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah langkahnya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu mau memperbaikinya dan sebagainya? Nah, ini adalah langkah segitiga restitusi yang harus kita lakukan sebagai control manager. Jadi supaya anak tidak merasa terhukum, anak tidak merasa terhakimi, maka kita di posisi kontrol, kalau bisa di posisi manajer. Yang keenam, dengan melakukan segitiga restitusi supaya anak kembali ke kelompoknya mendapatkan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan pemaksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi karakter yang baik untuk kembali ke kelompoknya lagi. Jadi tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa dia itu yang paling jelek. Ini. Nah, praktek restitusi saya sudah saya upload di YouTube. Nanti silakan dikunjungi. Ya, seperti miliknya SMK, silakan dikunjungi, di komen, subscribe and like. Itu adalah praktek segitiga saya, di mana di situ ada bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi, kemudian segitiga restitusi, terus bagaimana pendapat mereka setelah mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, ini kami lakukan dengan anak TKL, apalagi kalau dilakukan dengan anak-anak perbankan tata busana, saya yakin akan lebih berhasil lagi. Ini. Nah, ini saya tampilkan sedikit saja nanti karena berbayar ya, nanti kalau lama-lama.
ini nanti silakan kunjungi YouTube saya. Nah, ini ya. Nah, di situ ada demonstrasi konseksual saya. Semuanya ada di situ, aksi nyata dan sebagainya. Nanti yang Bapak Ibu yang mau daftar di CGP angkatan 8, 9, 10 nanti bisa melihat ini. Ya. Nah, ini contohnya. Sedikit saja nanti. Nah, itu ya. Nah, ini suaranya enggak ada tadi. Oh, ini masih semut. Itu tangkoi. Nah, ini ya. Jadi pertama menstabilkan identitas. Setiap orang butuh hiburan. Ini maksudnya apa? Ini dia kasusnya adalah dia tertidur di kelas. Kenapa kok tertidur di kelas? Ternyata malamnya begadang. Kenapa kok begadang? Ya, kepingin mencari kesenangan. Nah, di sini adalah menstabilkan identitas. Setiap orang mesti butuh hiburan dan sosialisasi sama orang lain. Validasi tindakan, saya yakin kamu melakukan hal itu karena ada alasan tertentu. Menanyakan keyakinan, apakah kamu tidak bersalah, merasa ada yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, ini. Nah, yang satunya ini juga anak TKR ya. Yang ini merokok ya. Nah, bau rokok. Kenapa? Karena kantin sekolah terbatas sehingga dia keluar ke Pak Brengos ya. Nah, merokok ada ini. Nah, ini saya tanya dulu nih, kamu bener merokok? Iya Pak. Ya, berarti saya jadikan artisnya. Nah, ini. Jadi di sini, nah ini semuanya. Nah, nanti silakan bisa dilihat di sini, Oke. Ini adalah praktek segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari sini kira-kira sebelum saya akhiri, sebelum kita refleksi, ada yang ditanyakan, monggo. Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ucap Pak dari presentasi Bapak. Jadi saya ucapkan ini saya tanyakan ini Pak. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh siswa agak berat, bolehkah segitiga restitusi itu diulang-ulang? Terima kasih. Oh, berarti misalkan pelanggarannya itu terlalu berat, ya, terus kemudian anak itu belum bisa memperbaiki kesalahan. Nah, apakah segitiga restitusi ini bisa kita lakukan secara berulang? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh. Oke. Dan jadi gini Bapak Ibu, segitiga restitusi ya, ini kita lakukan tidak harus sesuai dengan tahapan ini. Misalkan seperti yang ditanyakan oleh Pak Huda tadi, itu kalau berat. Nah, bagaimana kebalikannya kalau misalnya ringan? Kita hanya dengan satu langkah saja menstabilkan identitas kok bisa langsung meyakinkan atau menanyakan keyakinan kelas. Berarti tahapan yang kedua tidak kita lakukan, tidak ada masalah. Karena tujuannya adalah kita restitusinya, mengembalikan karakternya dengan baik. Nah ini. Nah kalau berat, seandainya kita laksanakan sudah kita putar kok masih kembali lagi, berarti di situ kita ulang kembali. Tetapi pada saat kita ulang lagi tahapan itu harus kita cari dulu, kita refleksi dulu apakah ada yang salah pada saat kita melakukan tahap bertahap. Misalkan pada saat kita menstabilkan identitas, apakah di situ kita memang benar-benar sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian pada saat validasi, apakah kita memang sudah tahu kebutuhan apa, kebutuhan dasar yang kepingin miliki anak. Nah, ini berarti harus kita cari dulu.
Mungkin pada saat kita melakukan segitiga restitusi, langkah-langkah itu masih ada yang belum sesuai, sehingga kita kembali lagi merefleksi, kemudian oh berarti kemarin ada yang salah di tahapan ini, berarti harus kita ulang dan sebagainya, dan sampai nanti mereka memang benar-benar bisa meyakini keyakinan kelas dan bisa tumbuh disiplin positifnya. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Gitu Pak Uda, ada yang tanyakan? Oke, terima kasih Pak Uda. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Uda. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, ya Bu In, monggo. Mic-nya Pak Uda, dikasihkan Pak Uda. Oh, mic-nya Pak Uda. Ya, terima kasih Pak. Yang saya mau tanyakan itu tentang keyakinan kelas. Bentuknya itu apa? Apa misalnya tata tertib kelas atau tata tertib sekolah seperti itu bisa dibuat sebagai keyakinan kelas. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bu In. Nah, jadi keyakinan kelas itu apakah sama seperti peraturan kelas atau peraturan sekolah seperti tata tertib dan sebagainya, itu beda apa tidak Bapak Ibu? Beda, oke. Jadi kalau peraturan di situ biasanya ada hukuman, ya ada hukumannya dan bersifat nyata. Tapi kalau keyakinan itu abstrak. Jadi di situ misalkan ini saya contohkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kita bahwa di situ kita harus menumbuhkan tanggung jawab. Jadi keyakinan itu bahwa kita itu harus menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Jadi abstrak, tanggung jawab itu kan tidak bisa dilihat, Nah, jadi terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti jangan seperti itu, tapi kita memberikan keyakinan hormat menghormati atau hormati diri dan orang lain. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian jagalah kesehatan, jagalah keselamatan. Nah, ini adalah keyakinan. Dalam artian sebelum kita, kalau keyakinan ini berarti kita sepakati bersama dan di situ memang tanggung jawab bersama tanpa ada seperti hukuman. Tapi kalau peraturan di situ mesti ada yang berbau hukuman. Misalkan poin, ya kan? Nanti kalau melanggar ini dapat poin. Nah ini ternyata hukuman ternyata. Nah ini tapi peraturan kalau sudah disepakati bersama itu lain lagi Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah memberikan ke anak peraturannya seperti itu, berarti kan itu sudah bisa menjadi konsekuensi. Karena memang sudah dibuat, dirancang bersama. Tetapi keyakinan intinya beda dengan peraturan. Kalau peraturan misalkan apa? Tulis. Ya, itu juga ditulis bisa. Karena kita tempelkan kan tadi ya. Tapi misalkan kalau peraturan itu contohnya apa? Dilarang dilarang menggunakan HP. Ya. Nah, itu kan peraturan. Nah, keyakinannya bagaimana? Keyakinannya nah bisa HP menyebabkan atau tidak HP menyebabkan kita konsentrasi kurang, nah misalkan ya. Jadi bau positifnya yang harus dikeluarkan di keyakinan kelas ini intinya di situ. Jadi di sini positif dan positif itu. Ini yang terpenting. Nah makanya membentuk keyakinan berarti tadi kita harus pertama anak-anak yang mencurahkan pendapatnya dulu. Di situ misalkan menghormati. Nah itu kan keyakinan. Itu keyakinan itu bisa dituliskan ya Pak? Bisa tapi maksudnya abstrak itu kan berarti tidak bisa kita lihat. Ya boleh jenenge disepakati bersama. iya gitu.
Jadi tapi nanti seperti tahapan tadi, setelah mencurahkan dan sebagainya, setelah sudah digodok bersama, ditempelkan di kelas sebagai keyakinan, muncul dari siswa dan guru bersama-sama. Oke, gitu Bu In ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu In. Ada lagi mungkin? Sudah, Bu Reni ada yang tanyakan? Ya, monggo. Kapan BPJS saya keluar? Baik, Pak Edi, saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih atas presentasinya mengenai budaya positif. Bapak Ibu, mari kita kasih tepuk tangan dulu. Ini cukup menarik. Pak, saya ingin bertanya, tadi Pak Edi kan menjelaskan juga dengan bahwa sudah praktik mengenai segitiga restitusi. Menurut Bapak, dari langkah-langkah segitiga restitusi tersebut, pada bagian mana yang Pak Edi merasa bahwa itu bagian yang lebih sulit dibanding dengan yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Reni. Jadi tahapan segitiga restitusi ini, tahapan segitiga restitusi ini mana yang paling sulit dilakukan atau yang biasanya lama untuk berhasil dalam menerapkan kepada anak. Nah, ini memang juga tergantung dari permasalahannya. Tetapi kalau bisa kita lihat di situ, untuk menstabilkan identitas ini kan menganggap bahwa anak itu melakukan itu berarti kan ada tidak satu-satunya orang, tidak satu bahwa dia pasti setiap orang itu pernah melakukan, dia akan merasa kuat, mesti akan gampang untuk kita berikan masukan itu. Tetapi begitu kita validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan, ya. Terus kemudian adakah cara yang lebih efektif, ya kan? Terus kemudian validasi tindakan yang salah mungkin masih gampang, tetapi begitu merasakan, menanyakan apakah tindakan kamu ada keyakinan melanggar keyakinan yang kita sepakati. Nah, di situ apakah kamu akan memperbaikinya? Nah, jawabannya tidak, ya sudah. Ini yang sulit. Kadang kita sudah terlepas kontrol di situ. Apakah kamu ada keyakinan kelas yang dilanggar? Saya rasa tidak ada, Pak. Mau saya benar ini, ya sudah. Kita juga akan ngotot di situ. Nah, kamu tidak tahu, akhirnya timbul yang namanya hukumannya. Kamu itu merasa bersalah, sudah hilang sebagai manajernya. Karena anak tidak merasa bersalah, meskipun sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita validasi bahwa tindakan itu pasti ada alasan. Tetapi ternyata dia masih belum merasa bersalah. Nah, di sini biasanya yang lama di situ. Terus apa yang dilakukan? Ya kita meyakinkan ini. Iya. Iya. Di situ, dan memang disitulah tantangan kita, sehingga kadang suatu saat kita juga sebagai manajer, kadang kita juga sebagai penghukum, kadang kita juga sebagai merasa bersalah, sebagai teman, pasti itu pernah kita lakukan semuanya. Tujuannya apa? Ya untuk menegakkan disiplin positif sebenarnya. Tetapi ternyata 5 posisi kontrol yang di atas tadi ada kesalahan, dalam artian masih belum dibenarkan. Yang paling benar adalah posisi manajernya. Sehingga segitiga restitusi tidak boleh merasa anak itu salah, tetapi bagaimana menguatkan dan dia mau memperbaikinya. Nah, disitulah memang tantangan kita sebagai guru, ya. Ini karena yang paling sulit adalah menimbulkan motivasi dari dalam diri sendiri. Karena kalau sudah muncul motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka semuanya teori-teori tadi gampang berjalan dengan sendirinya. Ini masalahnya.
tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita sendiri juga seperti itu. Ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Bu Reni, ada yang bertanya lagi? Oke, kita beri aplaus untuk Bu Reni yang sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup, oke? Ya. Sehingga di sini kita bisa merefleksikan, ya, kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, nanti dijawab di dalam hati saja, materi apa yang paling menarik perhatian menurut saya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, segitiga restitusi. Saya juga seperti itu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapat segitiga restitusi. 5 posisi kontrol itu tadi, ya. 5 posisi kontrol, ya. Saya akan menjadi pendidikan seperti apa setelah mengikuti ini? Kira-kira apa? Yang bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Pokoknya semuanya segitiga restitusi. Karena ini adalah hal yang baru. Sebenarnya tidak baru, tetapi kita baru mengenal itu saja. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi refleksi dari pelajaran kita, dari materi dia implementasi budaya positif kita, intinya adalah kita harus menumbuhkan budaya positif. Jadi apa yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada anak, kita sampaikan kepada anak harus positif. Nih, harus positif, tidak boleh negatif supaya menimbulkan disiplin positif. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita beri aplaus untuk bersama, ya. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi banyak yang kurang atau ada kesalahan, ya kita nanti di lain waktu bisa sharing kembali tentang apa yang namanya budaya positif sekolah. Kita yakin bahwa sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif yang sudah kita lakukan sejak beberapa tahun, dan budaya positif itu juga akan menular ke segala kegiatan pembelajaran kita, sehingga nanti lulusan memang benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Bung. Terima kasih Pak Edi Santoso. Sangat banyak sekali paparan dari Pak Edi tadi yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, ya. Mungkin ada sebagian yang sudah kita laksanakan, ada juga hal-hal baru yang mungkin ke depan akan membawa kemajuan bagi sekolah kita SMK Negeri Kali Tengah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang belum daftar CGV segera bisa daftar. Dengan adanya paparan Pak Edi tadi menambah semangat kita untuk daftar CGV di angkatan ke-7 dan 8 dan ke-9. Kiranya acara hari ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang telah disampaikan Pak Edi tadi yang kita dengarkan semua bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.